Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Srina Santi dari SMK Negeri 2 Pekalongan, calon guru penggerak angkatan 7. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi konseptual modul 1.3 terkait dengan prakarsa perubahan dengan metode Bagja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Ibu Titi Umiati, SPD MSI. Kemudian pengajar praktik saya, Ibu Nur Hafifah, SPD. Sebagai guru penggerak, saya mempunyai visi, yaitu ingin mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, unggul berprestasi, dan berwawasan global. Dalam hal ini, saya melakukan prakarsa perubahan, yaitu ingin mewujudkan murid yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Dalam prakarsa perubahan, saya melakukan tahapan Bagja. Tahapan Bagja di sini terdiri dari B, yaitu buat pertanyaan, kemudian A, ambil pelajaran, G, gali mimpi bersama, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Dalam hal ini, prakarsa perubahan yang ingin saya wujudkan adalah ingin mewujudkan murid yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini adalah melalui tahapan Bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dan prakarsa perubahan yang dibuat. Dari pertanyaan ini muncul yang pertama, apa yang saya harus lakukan untuk mewujudkan murid yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, meningkatkan motivasi belajar murid. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, menggali potensi murid sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara atau strategi membiasakan murid agar kreatif melebihi yang sudah pernah ada. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, menanamkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menuntun murid dalam kolaborasi melalui metode role playing. Kemudian yang ketiga, memberi support kepada murid untuk selalu kreatif dalam pembelajaran. Tahap yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak,
atau multi unsur. Dari pertanyaan ini muncul, yang pertama adalah tindakan apa yang dilakukan agar murid kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Untuk menjawab, tindakan tersebut adalah yang pertama, mencari referensi dari berbagai sumber tentang metode pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, menggali informasi dengan wawancara atau survei pengalaman dan pendapat dari rekan guru ataupun informasi dari yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja daya dukung yang tersedia? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah melengkapi dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Tahap selanjutnya adalah yang ketiga, gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif, bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Kemudian tindakan dalam tahapan ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Dalam hal ini muncul pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dapat meningkatkan kreatif murid. Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab tersebut adalah dengan menjalin kerjasama atau kolaborasi antar teman dalam meningkatkan kreativitas melalui pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, seperti apa bentuk tindakan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus yang menguatkan murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa membuat murid senang dan nyaman. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang menggunakan metode role playing, karena metode ini menjadi penguatan kodrat anak yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan pada karakteristik murid. Yang ketiga adalah memanfaatkan media digital melalui pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa dampak positif yang akan didapatkan jika pembelajaran yang berpihak pada anak murid ini terwujud dan berjalan baik. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan terwujudnya karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, murid menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran. Selanjutnya tahap keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan mempermudah atau memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Dalam hal ini muncul pertanyaan. Yang pertama, tindakan dan kegiatan apa saja yang mendukung terwujudnya murid yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, merinci, menjadwalkan, dan menetapkan kegiatan apa saja yang wajib diberikan dalam mewujudkan murid yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Kedua, mengoptimalkan ekstrakurikuler sebagai wadah aktualisasi murid. Yang ketiga, melakukan pembimbingan intensif kepada murid dalam perlombaan. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana menjaga konsistensi dan semangat baik guru maupun murid untuk dapat terus membimbing murid agar kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan.
Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan memberikan apresiasi atau reward kepada guru yang pembimbing ataupun murid yang berprestasi. Tahap selanjutnya adalah tahap yang kelima, yaitu atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitoring atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal dengan protokol atau SOP, kemudian budaya belajar atau monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaan yang muncul pada tahap ini adalah yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan murid yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mengajak rekan sejawat guru atau kepala sekolah atau orang tua murid untuk mengobservasi dan mengevaluasi hasil yang sudah dikerjakan setiap semester. Kedua, refleksi bersama dengan rekan guru. Pertanyaan selanjutnya yang kedua adalah siapa saja yang akan terlibat dalam bertanggung jawab dalam mewujudkan rencana ini. Tindakan yang perlu dilakukan dalam menjawab pertanyaan tersebut adalah semua stakeholder sekolah yang terlibat dan bertanggung jawab penuh sesuai tugas pokok masing-masing dalam pencapaian tujuan bersama. Demikianlah pemaparan dari saya tentang prakarsa perubahan dengan metode Bagja. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.